Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan organ gerak hewan dan manusia tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran pertama. Adapun muatan pembelajaran pada subtema ini adalah IPA dan bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat pada video, Ibu tidak akan sampaikan lagi. Kemudian Ibu saja ke materi organ gerak hewan, organ gerak manusia dan hewan. Tentu kalian sudah mengetahui bahwa ciri dari makhluk hidup itu sendiri adalah bergerak. Apa sih bergerak itu, Bu? Bergerak itu atau gerak itu dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Apa gunanya sistem gerak itu? Sistem gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, seperti ini, melompat, memegang, dan juga sebagainya. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia ini memiliki kesamaan. Kesamaan yang dimaksud itu adalah yang terdapat pada organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Manusia dan hewan sama-sama memiliki organ gerak atau alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, yang dikatakan alat gerak pasif itu adalah tulang. Kenapa tulang dikatakan alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Untuk itu, perlu adanya alat gerak aktif supaya terbentuk alat gerak yang sesungguhnya. Jadi, tulang itu harus dibantu dengan alat gerak aktif agar dia bisa bergerak. Kemudian otot. Kenapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Dan otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, jika salah satunya tidak ada, maka tidak akan bisa terjadi gerakan yang sesungguhnya. Tulang juga penting, otot juga penting. Mereka saling atau keduanya ini saling keterkaitan seperti itu. Nah, Ibu lanjutkan dengan materi selanjutnya. Ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Dalam paragraf ada tidak ide pokok? Setiap paragraf atau masing-masing paragraf tersusun dari ide pokok. Berarti setiap paragraf itu pasti mempunyai ide pokok. Nah, kemudian ditambahkan dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, bisa juga berada di tengah paragraf, bisa juga berada di akhir paragraf. Jadi, ide pokok ini tidak selalu ada di awal paragraf. Nah, Bu, kalau ada ide pokok, pasti ada kalimat pengembangnya. Apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang ini kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau kalimat yang menjelaskan daripada ide pokok ini. Letaknya bisa di awal ataupun di akhir paragraf.
Nah, kalimat pengembang ini dalam sebuah paragraf dapat lebih dari satu kalimat pengembang. Berarti dalam sebuah paragraf itu ada beberapa kalimat pengembang seperti itu. Karena kalian tadi sudah belajar ide pokok dan juga bagaimana gerak itu terjadi. Sekarang coba kalian lihat pada buku tema kalian, dibaca juga, kemudian ditugaskan kalian mencari ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Dari paragraf 2, karena paragraf itu sudah ibu jadikan contoh nih. Selamat mengerjakan. Sekian dari ibu. Om Santi 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 Om. Jika ada yang kalian tanyakan, silahkan kita lanjutkan ke grup